Yesus selalu berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Berarti zina bebas. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Semoga baik-baik saja. Apapun aktivitas kita semua, kiranya diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, karena kita punya Tuhan yang besar. Puji Tuhan saudara-saudara. Di video kali ini saya mau membahas dan juga membagikan video cuplikan bagaimana ada seorang ustadz ya yang mempelitirkan ayat Alkitab dengan mengatakan ya di dalam Yohanes 8 ya, di situ ustadz ini mengatakan bahwa Yesus ya memperbolehkan berbuat zina ya saudara-saudara. Itu adalah ayat yang dipelitirkan oleh ustadz tersebut. Mari kita simak dulu videonya ya berikut ini. Menurut Alkitab, Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Seorang perempuan tertangkap basah ketika berbuat zina. Lalu dia dibawa atau diantar oleh beberapa orang ke Yesus untuk ditanyakan diapakan atau dihukum apa perempuan ini. Jadi misalkan perempuan berbuat zina, ketangkap, lalu diantar oleh beberapa orang. Robi, ini loh, tertangkap basah berbuat zina. Dihukum apa orang ini? Pada akhirnya Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Intinya, ya, kalimatnya panjang sebenarnya. Kalimatnya panjang. Ketika perempuan dibawa kepada Yesus, Robi, perempuan ini tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Musa dalam Taurat, perempuan ini harus dilempari batu. Tapi ketika Yesus ditanya, tidak jawab. Yesus ndingkluk nulis. Tidak diterangkan nulis apa, tapi dia cuma membungkuk dan menulis di tanah. Orang-orang tanya lagi, Robi, apa hukuman yang diberikan pada perempuan ini? Lalu Yesus bangkit. Di antara kamu yang merasa tidak berdosa, silakan mulai melempari perempuan ini. Itulah jawaban Yesus. Lalu orang-orang yang mengantar tadi itu meninggalkan tempat satu persatu. Selanjutnya Yesus bangkit, tinggal Yesus dengan perempuan itu tadi. Lalu Yesus bertanya, di mana orang-orang tadi? Tidak ada, Rabbi, semuanya sudah meninggalkan kita. Lalu Yesus bertanya, adakah yang melempari kamu? Tidak ada. Yesus selalu berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Berarti zina bebas. Itu loh maksudnya. Nah sekarang bandingkan dengan Alkitab tersebut di bawah ini. Alkitab tak banding dengan Alkitab. Imamat 20 ayat 10. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, keduanya harus dihukum mati. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah melihat video cuplikannya tadi. Kita baca dulu ayatnya yang disampaikan oleh Ustadz tadi, yaitu dalam Yohanes 8 ya. Di mana dikatakan lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Ayat 1 dikatakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah ini perlu kita catat ya, bahwa ahli-ahli Taurat ini ya mempertanyakan ini kepada Yesus dengan tujuan untuk mempersalahkan Yesus lewat ucapan dan perkataan Yesus ya saudara-saudara ya. Ayat 7, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkata itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua
Ya, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, Pak Ustadz ini mengatakan bahwasanya lewat ayat yang dibaca ini, bahwa ketika perempuan yang kedapatan berzina ini dibawa kepada Yesus, Yesus tidak menghukum. Lalu Ustadz ini mengatakan bahwa Yesus memperbolehkan berbuat zina dan bahkan menuduh Yesus berbuat zina. Bapak Ustadz, mari hati-hati berkata-kata, ya, karena perkataan kita adalah menurut ucapan kita akan dibenarkan, dan juga menurut ucapan kita akan dihukum. Hati-hati. Ayat ini bukanlah bercerita tentang bahwasanya berzina ini boleh, dan ayat ini bukanlah bercerita bahwa Yesus berzina. Ya, ini adalah perkataan yang salah, perkataan bohong. Ya, saudara-saudara, kita tahu sendiri Alkitab mengatakan bahwa setan itu adalah bapa segala dusta. Berarti kalau orang yang suka berbohong, berarti mereka adalah anak setan, saudaraku. Jadi hati-hati dengan ucapan yang berbohong, ucapan yang berdusta. Ya, kita lihat Bapak Ustadz ini, saya percaya umurnya sudah lebih dari 60. Ya, untuk itu, untuk apa lagi kita mengucapkan perkataan yang membohongi, perkataan yang berdusta? Hati-hatilah, saudara, karena kita tahu hidup ini hanya sementara. Mari kita ucapkan aja perkataan yang benar. Ya, kita ucapkan saja ucapan yang baik, ucapan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, supaya Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Supaya Tuhan itu membela kita, ya, saudara-saudara. Jadi jelas di sini Yesus mengatakan bahwasanya jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Ayat 11. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Apakah Yesus dengan mengatakan "aku pun tidak menghukum engkau" artinya Yesus memperbolehkan berbuat zina? Yesus mendukung perbuatan ini, oh boleh berbuat zina? Apakah demikian? Tidak, saudaraku kasih Tuhan. Nah, perlu kita baca ayat dan lagi ayat selanjutnya dikatakan, lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Bukan hanya di situ, ada ayat lanjutannya. "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus katakan, "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi Yesus itu memberikan pengampunan kepada perempuan ini. Yesus itu, saudaraku, tidak menerima dosanya, tetapi mengampuni dosa perempuan ini. Dan juga, saudaraku kasih Tuhan, Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak mendukung dosa perempuan ini, tetapi Yesus mendukung supaya perempuan ini bertobat. Perempuan ini jangan mengulangi dosa lagi, karena kita tahu Yesuslah juru selamat dunia. Makanya Alkitab mengatakan Yesus yang tidak berdosa rela menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan di hadapan Allah. Bahkan Alkitab juga mengatakan, saudaraku kasih Tuhan, bahwasanya Yesus rela menjadi kutuk karena kita. Karena Alkitab mengatakan orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Yesus rela jadi kutuk karena kita, supaya apa? Berkat Abraham mengalir bagi saudara dan juga saya. Jadi jelas Yesus tidak memperbolehkan berbuat dosa. Jadi jelas Yesus tidak mendukung dosa. Yesus tidak mendukung pelanggaran, tapi Yesus mendukung pertobatan kita. Yesus menerima kita. Roma 3:23. Semua sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut, neraka. Saudaraku, kita semua sudah berdosa. Kalau Yesus menuntut kita, kita semua akan masuk neraka.